Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu ke-7 ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual untuk melanjutkan materi kita yaitu tentang operasi aljabar vektor. Simak pembahasan berikutnya. Jadi pada operasi aljabar vektor yang kita pelajari yaitu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan perbandingan. Mari kita perhatikan penjabaran dari masing-masing poin. Poin yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor. Diketahui vektor A komponennya adalah A1A2 atau bisa ditulis A1I ditambah A2J, dan vektor B komponennya adalah B1B2 atau bisa ditulis B1I ditambah B2J. Untuk yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan vektor A dan B dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang sejenis. Jadi untuk vektor A ditambah vektor B sama dengan komponen vektor A yaitu A1A2 ditambah komponen vektor B yaitu B1B2. Sehingga untuk vektor A ditambah vektor B sama dengan komponen yang atas yaitu A1 ditambah B1, kemudian komponen yang bawah yaitu A2 ditambah B2. Sehingga bisa ditulis hasil dari A1 ditambah B1I ditambah hasil dari A2 ditambah B2J. Itu hasil dari vektor A ditambah vektor B. Untuk yang kedua yaitu tentang pengurangan. Pengurangan vektor A dan B dilakukan dengan mengurangi elemen-elemen yang sejenis. Sehingga untuk vektor A dikurangi vektor B sama dengan komponen vektor A yaitu A1A2 dikurangi komponen vektor B yaitu B1B2. Sehingga vektor A dikurangi vektor B sama dengan yang atas komponen A1 dikurangi B1, yang bawah adalah komponen A2 dikurangi B2. Sehingga hasil dari A1 dikurangi B1I ditambah A2 dikurangi B2J adalah hasil dari vektor A dikurangi vektor B. Contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Diketahui vektor-vektor A sama dengan I ditambah 2J. Vektor B adalah 3I ditambah J. Vektor C sama dengan I ditambah 9J. Maka tentukan pertanyaan untuk yang A, vektor A ditambah vektor B. Dan panjang vektor A ditambah B. Pertanyaan yang B, tentukan vektor C dikurangi vektor B. Dan panjang vektor C dikurangi vektor B. Simak pembahasannya. Pembahasannya, pertanyaan yang A, vektor A ditambah vektor B sama dengan I ditambah 2J ditambah 3I ditambah J. Kemudian kita gunakan komponennya yaitu 1, 2 ditambah 3, 1. Hasilnya sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi komponennya 4, 3 atau bisa ditulis vektor posisinya 4I ditambah 3J. Untuk menentukan panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan, maka hasil dari vektor A ditambah vektor B kita cari akarnya yaitu akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 yang sama dengan akar 25 yaitu sama dengan 5. Jadi panjang vektor A ditambah B sama dengan 5. Untuk pembahasan yang B, yaitu vektor C dikurangi vektor B sama dengan vektor C-nya adalah I ditambah 9J dikurangi vektor B-nya adalah 3I ditambah J, atau bisa ditulis komponen-komponennya sama dengan 19 dikurangi 31. Kemudian kita sederhanakan komponen-komponennya sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan min 2, 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Jadi min 2, 8.
Atau bisa ditulis vektor posisinya sama dengan min 2i ditambah 8c. Jadi hasil dari vektor C dikurangi vektor B sama dengan min 2i ditambah 8c. Kemudian untuk mencari panjang vektor C dikurangi vektor B, langsung dari hasil vektor C dikurangi vektor B dicari akarnya, yaitu sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 64 sama dengan akar 68, atau bisa disederhanakan 2 akar 17. Jadi panjang vektor C dikurangi B sama dengan 2 akar 17. Selanjutnya perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, hasil perkalian suatu vektor dengan suatu skalar positif adalah suatu vektor yang mempunyai arah yang sama. Misalnya, vektor A sama dengan 3i ditambah 4j, maka pembahasannya untuk 5a sama dengan 5 dikalikan komponen vektor A yaitu 3i ditambah 4j sama dengan 5 dikali 3i sama dengan 15i ditambah 5 dikalikan 4j sama dengan ditambah 20j, sehingga untuk A diwakili vektor OA, sehingga untuk 5a diwakili vektor OB, jadi OB adalah 5a. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentukan besar vektor min 2a. Jadi bisa dicari sama dengan min 2 dikalikan vektor A yaitu 3i ditambah 4j yang sama dengan min 6i dikurangi 8j. Jadi itu hasilnya dari perkalian skalar dengan vektor. Yang kedua, gabungan beberapa operasi aljabar vektor. Misalnya, terdapat vektor A sama dengan 2i min j, vektor B sama dengan 3i ditambah 2j, dan vektor C sama dengan 4i dikurangi 5j. Maka tentukan 5a ditambah 2b dikurangi 3j, yang sama dengan 5 dikali komponen-komponen A yaitu 2 min 1 ditambah 2 dikali komponen B yaitu 3 2 dikurangi 3 dikalikan komponen C yaitu 4 min 5, yang sama dengan 10 min 5 ditambah 6 4 dikurangi 12 min 15. Kemudian disederhanakan sama dengan 10 ditambah 6 dikurangi 12, dan yang bawah komponennya min 5 ditambah 4 ditambah 15. Jadi sama dengan hasilnya adalah 14. Jadi hasil dari 5a ditambah 2b dikurangi 3j sama dengan 4i ditambah 14j. Selanjutnya adalah perbandingan. Perhatikan gambar di sebelah kanan bidang koordinat kartesius. Terdapat vektor AB yang ditarik garis dari titik pusat O sehingga membentuk vektor OA yang diwakili vektor A dan vektor OB yang diwakili vektor B. Kemudian dari vektor AB terdapat suatu titik yaitu titik P. Jadi andaikan titik P membagi vektor AB dengan perbandingan AP dibanding PB sama dengan M banding N, seperti gambar di samping. Kegunaan vektor posisi adalah untuk menentukan letak suatu titik pada suatu vektor. Oleh karena itu, untuk menentukan letak titik atau koordinat P, kita menentukan vektor posisi titik, yaitu vektor posisi titik P, yaitu diwakili vektor P. Jadi penjabarannya untuk mencari posisi titik P yaitu vektor AP dibanding vektor PB yang sama dengan M banding N. Kemudian kita kalikan silang, yaitu jadi
N kali vektor AP sama dengan M kali vektor PB. Kemudian kita ingat dari vektor posisi sebelumnya, kita jabarkan N dikalikan vektor P dikurangi vektor A, karena AP berasal dari vektor P dikurangi vektor A, akan sama dengan M dikali vektor B dikurangi vektor P, karena vektor PB dijabarkan vektor B dikurangi vektor P. Kemudian kita kalikan menjadi N kali vektor P dikurangi N kali A, sama dengan MB dikurangi MP. Kemudian kita jadikan satu untuk M ditambah N dikalikan P, akan sama dengan NA karena beda ruas jadi positif ditambah MB. Kemudian kita cari vektor P nya, sudah ketemu. Vektor P sama dengan NA ditambah MB per M ditambah N. Kemudian bisa disimpulkan, jadi jika vektor AP dibanding vektor PB sama dengan M banding N, maka vektor-vektor posisi titik P adalah vektor P sama dengan rumusnya adalah NA ditambah MB per M ditambah N, di mana M dan N adalah skalar dari perbandingan AP banding PB. Untuk contoh soal perbandingan, diketahui koordinat titik A 2,5 dan titik B 9,-2. Titik P membagi, yaitu bagi dalam AB, sedemikian sehingga AP banding PB sama dengan 3/4. Maka tentukan koordinat titik P. Pembahasannya adalah titik A yaitu 2,5 sehingga vektor A sama dengan 2i ditambah 5j atau komponennya ditulis 25. Koordinat titik B yaitu 9,-2 sehingga vektor B sama dengan 9i dikurangi 2j atau sama dengan komponennya 9-2. Dan diketahui pula AB banding PB sama dengan 3/4. Sehingga M sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Kemudian kita cari koordinat titik P dengan mencari vektor P-nya. Rumusnya adalah vektor P sama dengan N kali vektor A ditambah M kali vektor B per M ditambah N. Kemudian sama dengan 4 kali komponen vektor A yaitu 25 ditambah 3 kali komponen vektor B yaitu 9-2 per 3 ditambah 4 sama dengan 8/20 ditambah 27-6 per 7. Kemudian disederhanakan sama dengan 35/14 per 7. Berarti dibagi dengan 7 sama dengan 52. Sehingga vektor P sama dengan 52 atau bisa ditulis vektor posisinya P yaitu 5i ditambah 2j. Jadi koordinat titik P terletak di 5,2. Terima kasih atas segala perhatian dari anak-anakku sekalian. Semoga dapat dipahami. Untuk uji pemahaman kalian pada pertemuan selanjutnya, insya Allah Ibu beri latihan soal. Saya harapkan kalian mengerjakan dan aktif. Sekali lagi tidak lupa mengingatkan kalian harus aktif demi pemahaman kalian, proses kalian belajar dan akan mendapatkan hasil yang baik dari keaktifan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.